يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, limpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan manisnya iman, sehingga kita dapat merasakan manisnya takbir, sehingga kita dapat merasakan manisnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat iman yang Allah anugerahkan kepada kita, semuanya itu adalah berkat kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Tingginya iman, banyaknya kualitas iman yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena kemampuan fisik yang Allah anugerahkan kepada kita, bukan karena harta yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang di luar sana memiliki harta yang mentereng, akan tetapi tidak dapat merasakan manisnya iman dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat serta salam sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan kita banyak berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil akhir kita memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui momentum yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya, demikian juga kepada jamaah pada umumnya, untuk selalu meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal kita hidup di dunia, terlebih nanti kehidupan yang jauh lebih abadi yaitu di akhirat, adalah ketakwaan dan amal soleh yang kita persembahkan lillahi ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan waktu. Islam adalah agama yang sangat menghitung-hitung waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita melihat dan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang kali bersumpah demi waktu. Sebut saja di dalam surah Al-Fajr contohnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal fajri, demi waktu fajar. Di dalam surah Ad-Duha, wad-duha, demi waktu duha. Di dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa. Semuanya itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita.
menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengagungkan waktu, sehingga kita umat Islam dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Senada dengan hal ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang dinukilkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, kemudian dikuatkan juga oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya dari Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 waktu sebelum 5 perkara. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, dan salah satu dari 5 perkara itu adalah wa faraghaka qabla syughlika, yaitu memanfaatkan waktu luang sebelum datang masa sibukmu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan waktu. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa mengingat betapa banyak waktu yang kita habiskan sia-sia. Berapa waktu yang kita pergunakan untuk kemaslahatan kita di dunia maupun di akhirat. Apakah waktu itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, khotib mengajak seluruh jamaah, lebih-lebih kepada diri khotib pribadi, untuk kembali menghitung dan memperhatikan betapa banyak waktu yang kita sia-siakan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan panjang lebar tentang waktu yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Menurut salah satu Grand Syekh Al-Azhar, yaitu Muhammad Sayyid At-Tantawi, Grand Syekh Al-Azhar Mesir, beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada setiap mukmin untuk melakukan muhasabah terhadap seluruh amal yang telah diperbuat sebagai bekal menuju akhirat. Kata-kata al-ghad di dalam ayat ini menunjukkan bahwa setiap hari akhir sangat dekat, sehingga manusia tidak boleh menunda-nunda persiapan terhadap dirinya. Oleh karena itu, mari kita menghitung-hitung kembali umur yang telah berlalu, hari-hari yang telah kita lewati, serta waktu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Sudahkah kita isi waktu yang Allah berikan kepada kita untuk amal soleh, atau justru untuk hal-hal yang terbuang sia-sia karena tidak ada manfaatnya? Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menafsirkan ayat tadi, para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan setiap mukmin untuk menghitung-hitung kembali atas nikmat waktu yang Allah anugerahkan kepada kita semua, untuk menghitung-hitung, untuk mengevaluasi apa saja yang telah dipersiapkan oleh kita di dunia ini untuk hari akhirat kita. Ayat ini tidak juga mengajak kita semua berapa lama kita diberikan kesempatan untuk hidup, kemudian berapa banyak amalan yang kita perbuat. Lebih lanjutnya, para ulama juga menegaskan bahwa ayat ini tidak memerintahkan kita untuk menghitung berapa umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, tetapi untuk memerintahkan kepada kita untuk menghitung amalan dan perbuatan apa yang kita isi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat iman, memberikan nikmat waktu kepada kita semua. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, ketahuilah saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bertanya betapa umur
yang Allah anugerahkan kepada kita, akan tetapi Allah bertanya, bagaimana nikmat umur yang Allah anugerahkan kepada kita diisi dengan hal apa? Hal itu senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr. Allah mengatakan, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia pada hakikatnya mereka dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali ada 4 golongan kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan masuk ke dalam golongan orang yang merugi. Apa saja itu alladzina amanu? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk ke dalam kategori yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian disebutkan dalam ayat ini juga, yaitu wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh. Kalau ada kita hari ini mengaku beriman, kemudian membuktikan iman kita dengan cara beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan menegaskan mereka tidak akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haq, mereka saling menasehati dalam kebenaran, watawasau bis sabr, kemudian saling menasehati dalam kesabaran. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakar, anna rajulan, dari Abu Bakar, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nas khair, wahai Rasulullah, manusia seperti apa yang terbaik? Siapakah manusia yang terbaik ya Rasulullah? Kita diberikan umur yang berbeda-beda. Ada yang diberikan umur yang panjang, ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga umur yang pendek. Maka seorang pemuda ini, seorang laki-laki ini bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nas khair, siapakah manusia yang terbaik dalam hidup ini? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu wa hasana amaluhu. Orang yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ketika diberikan umur yang panjang, mereka mengisi umur-umur mereka, mengisi amalan di dunia ini dengan amalan-amalan yang terbaik. Kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, wa ayyun nas khair, manusia seperti apa yang terbaik wahai Rasulullah? Kemudian dilanjutkan kembali, Rasulullah mengatakan, man tala umruhu wa hasana amaluhu, manusia yang terbaik adalah manusia yang ketika diberikan umur panjang mereka melakukan amalan-amalan terbaik. Wa ayyun nas syarr, manusia yang bagaimana yang mereka itu buruk dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yaitu orang yang diberikan panjang umurnya di dunia ini, diberikan kemampuan fisik yang sangat luar biasa, kemudian diberikan waktu lentang waktu hidup di dunia ini dengan umur yang panjang, akan tetapi wasa'a amaluhu, amalnya buruk amalnya. Hadis ini sebagai penjelas dalam ayat yang di atas bahwa umur yang panjang merupakan nikmat apabila kita isi dengan amalan-amalan soleh. Akan tetapi akan menjadi musibah apabila kita isi umur-umur kita hidup di dunia ini dengan kemaksiatan dan kelalaian. Mari kita renungkan, sudah berapa tahun Allah anugerahkan umur kepada kita semua sehingga kita bisa memanfaatkan umur-umur kita di dunia ini. Dan yang lebih penting lagi, sudah berapa banyak amalan soleh yang kita siapkan untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada akhirnya yang akan menyelamatkan kita bukanlah panjang umur kita hidup di dunia ini, melainkan adalah amalan terbaik yang kita persembahkan hanya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa yaqadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama ya Rahman waj'alna lil muttaqina imama ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazidukum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yudhikkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.